Saudara kasih shalom, puji Tuhan kita masih diberi kehidupan kesehatan. Dan seperti biasa pada masa pandemi, setiap pagi kita menyampaikan renungan pendek untuk kita semua. Hari ini saya memberi tema, waspadailah keinginan, supaya tidak terseret dan menyesal kemudian. Diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia terseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan sudah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara kasih, teks kita menjelaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah mencobai siapapun dengan yang jahat. Tuhan Allah memang kadangkala mengizinkan suatu ujian demi kualitas iman orang percaya. Dalam pembacaan tadi kita belajar tentang keinginan. Keinginan itu harus selalu diwaspadai supaya kita tidak terseret dan kemudian kita menyesal di kemudian hari. Saudaraku, tidak semua keinginan manusia itu buruk. Ada juga keinginan yang mulia, yang membawa manfaat bagi banyak orang. Tetapi yang terjadi adalah keinginan yang paling sering muncul justru adalah yang bersifat nafsu egois. Keinginan yang bersifat mementingkan diri sendiri. Ada keserakahan, ada nafsu seksual yang tidak terkendali, yang kadang-kadang dipraktekkan dengan licik dan mengeksploitasi lawan jenis. Dan keinginan-keinginan itu kemudian menjadi jerat. Dan kalau keinginan yang tidak terkendali itu dibiarkan dan kita kalah atau menuruti keinginan itu, maka kita telah berbuat dosa. Apa yang terjadi di Taman Eden, saudaraku, pada waktu Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan sekaligus menarik karena memberi pengertian, maka Hawa mengambilnya, memakannya. Dan itulah dosa yang pertama sehingga manusia terpisah dari Sang Pencipta. Kejadian pasal 3 ayat 6. Waktu orang Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan, mereka melihat pesta dan wanita-wanita cantik orang-orang Moab. Lalu mereka terseret dan ikut pesta, menyembah berhala, dan melakukan perzinahan, imoralitas. Dan itu yang membuat banyak orang Israel binasa karenanya. Bilangan pasal 25. Seorang Israel bernama Achan, pada suatu kali dia melihat ada jubah yang indah, ada emas, ada perak. Kemudian dia menginginkannya, dia mengambilnya, dia menyembunyikannya. Dan akhirnya Achan dengan seluruh keluarganya dihukum mati karena dosa. Dosa kalau sudah matang, dia mendatangkan maut. Yosua pasal 7 ayat 21. Saudara yang kekasih, Tuhan Allah bersabda pagi hari ini supaya kita hati-hati untuk mengambil keputusan terhadap sebuah keinginan. Kalau keinginan itu telah dibuai, kata firman Tuhan, dia melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Itu sebabnya, saudaraku, keinginan harus diuji dulu. Apakah baik atau tidak? Apakah memberi dampak positif atau negatif? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak, saudaraku, kita terseret, maka kita akan membayar akibat atau konsekuensinya. Waspadalah akan keinginan kita, supaya kita tidak
harus membayar mahal dan menyesal di kemudian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa dalam kasih Kristus kami masih diberi kehidupan. Kami rindu bahwa hari ini menjadi hari yang baik untuk kami semua, melakukan tugas tanggung jawab panggilan kami. Tuhan menolong kami untuk kami hidup dengan segala kesungguhan kehati-hatian, supaya kami tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, supaya kami tidak dikalahkan oleh pencobaan dan ujian, tapi kami menang. Karena kalau kami dikalahkan oleh pencobaan, maka kami jatuh dalam dosa, dan hidup kami menjadi celah, dan hidup kami membayar harga yang berat dan membawa tangisan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Beri rahmat anugerah-Mu bagi kami, untuk tugas tanggung jawab kami dikerjakan hari ini. Sekali lagi kami doakan negeri kami, Tuhan menolong Indonesia. Sekarang Indonesia sedang bergumul dengan banyak kesusahan akibat COVID-19. Bukan saja banyak orang yang sakit dan mati, tapi dampak dominonya adalah begitu banyak usaha yang gulung tikar. Beribu-ribu hotel tutup. Objek wisata mengalami kebangkrutan. Dan banyak karyawan pegawai yang dirumahkan. Tuhan tolong supaya situasi yang menghantam dunia ini bisa diatasi. Istimewa di negeri kami. Supaya Indonesia tetap maju, berkembang ke depan. Menjadi negeri yang aman tentram. Menjadi negeri yang menyajikan masa depan bagi generasi masa datang. Bagi anak cucu kami sekalian. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.